warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan materi Karnaugh Map kita. Kali ini kita akan membahas mengenai Karnaugh Map 4 variabel. Setelah di video sebelum-sebelumnya saya sudah membahas mengenai Karnaugh Map 2 variabel maupun Karnaugh Map 3 variabel. Sekarang kita akan beralih ke Karnaugh Map 4 variabel. Mari kita mulai. Karnaugh Map 4 variabel artinya ada 4 variabel yang terlibat, yaitu variabel A, B, C, dan D. Lalu bagaimana untuk pemetaannya dalam peta Karnaugh atau Karnaugh Map? Itu ada dua kemungkinan, yaitu model 1 seperti terlihat di gambar, model 1 ya. AB di bagian yang vertikal ini, kemudian CD di bagian yang horizontal. Oke. Di sini diperlihatkan bahwa notasinya adalah 00, 01, 11, 10. Untuk mempermudahnya, karena kita biasanya menemukan persamaan itu, misalnya persamaan Y itu dalam bentuk variabel A, B, C, D, jadi kita rubah saja, ini menjadi bagian sini adalah bagian CD yang horizontal, berarti ini adalah C aksen, D aksen, C aksen D, CD, C, D aksen. Ingat, posisi di mana ada aksen atau negasi ini harus tetap, tidak boleh berubah-ubah. Lihat dari video 1, 2, 3 yang saya bahas tentang Karnaugh Map, posisinya selalu tetap, yaitu C aksen, D aksen, C aksen D, CD, CD aksen. Bagian AB berarti sini adalah A aksen, B aksen, A aksen, B, AB, A, B aksen. Oke, itu model 1. Model 2 di mana AB dalam posisi yang horizontal, CD dalam posisi vertikal. Oke, kita notasikan saja sama seperti di atas. A aksen, B aksen, A aksen, B, AB, A, B aksen. Kemudian bagian CD-nya kita notasikan C aksen, B aksen, C aksen D, CD, dan CD aksen. Oke, jadi itu dua model yang akan kita gunakan. Silakan mau menggunakan model yang mana itu. Terserah Anda menggunakan model 1 ataupun model 2. Oke. Di contoh ini saya akan menggunakan model 1. Di sini ada persamaan F adalah F sama dengan, kita akan diminta untuk menyederhanakan persamaan F sama dengan A aksen B, C aksen D, A, B, C aksen D, A aksen B, C, D, plus A, B, C, D. Ya, sekarang kita buat saja peta Karnaugh Map-nya ya. Kita buat saja peta Karnaugh Map ya. Oke. Sini saya gunakan yang AB-nya bagian yang vertikal, CD-nya bagian yang horizontal. Kita beri aksen, A aksen, B aksen, A aksen, B, AB, AB aksen. Tidak boleh berubah ya. C aksen, B aksen, C aksen D, CD, C, D aksen. Sekarang kita akan memberikan angka 1 pada kita tandai dengan angka 1 pada sesuai dengan persamaan logika yang diberikan. Yang pertama yang ini A aksen B, A aksen B ya, C aksen D, berarti posisinya di sini. Kemudian yang kedua adalah AB ya, AB-nya di sini, AB, 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 C aksen D, orientasi di sini. Kemudian A aksen B, ya ini A aksen B, A aksen B, CD, berarti CD-nya di sini. Dia akan bertemu di sini, ya. A aksen B, CD. Kemudian yang keempat A, B, CD, AB, CD. Ya, sudah terlihat bahwa keempat
eh, yang terlibat atau momentum yang terlibat ini berdekatan, sehingga kita tidak perlu menulisnya dua-dua, tapi langsung saja empat-empatnya dalam satu kelompok lingkaran. Ya, untuk akan kita mencari bagaimana yang paling singkat atau paling sederhana. Ya, jadi ini kita satukan saja menjadi satu lingkaran. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat di notasi AB dia terletak antara A aksen B dan AB. Sedangkan di notasi CD ada C aksen D, CD. Ya, kita lihat dari A aksen B AB. Ya, dia terletaknya di sini. Ya, A aksen B. Ya, dan di C aksen D, CD. Ya, letaknya di sana. Kita lihat sekarang di yang ini. A aksen B dan AB. Yang berlawanan adalah A aksen A. Ya, berarti A aksen A dan A dicoret. Berarti di sini kita tulis saja hasilnya adalah B. Kemudian di bagian yang horizontal, yang terletak antara C aksen D dan CD, di sini kita lihat bahwa C aksen dan C ini berlawanan, sehingga hasilnya adalah D. Jadi hasil akhir persamaan F, ya, jadi penyanderaan dari F sama dengan A aksen B C aksen D ditambah A B C aksen D ditambah A aksen B C D ditambah A B C D itu sama dengan BD. Singkat caranya ya, hanya dengan membuat peta. Peta ini hingga akan menghasilkan hasil yang cepat, yaitu BD. Itu contoh satu. Contoh kedua, kita langsung saja menggambarkan petanya. Ini sudah diketahui petanya ya. Ini adalah A aksen, B aksen, A aksen, B, AB, A, B aksen. Nah, di sini C aksen, C aksen, C aksen D, CD, CD aksen. Misalnya fungsi-fungsi minter yang terlibat posisinya seperti ini. Kita akan melihat bagaimana pemahaman kita untuk menyelesaikan suatu persamaan berdasarkan peta Carnot yang ada. Ya. Nah, kita bukan persamaannya ini misalnya gini, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, A aksen, B aksen, C aksen, D, A aksen, B aksen, C, D, A aksen, B aksen, C, D aksen, tambahkan A aksen, B aksen, C, A aksen, B, C aksen, D aksen, dan seterusnya. Panjang sekali akan saya tulis. Jadi, kita akan menentukan saja dari persamaan sederhananya. Oke. Dari 12 fungsi minter ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kita bisa memetakannya dalam dua lingkaran atau dua gerbang N. Yaitu kita lihat di sini ada yang terdiri dari anggota 8 anggota saja. Satu lingkaran pertama ya. Nah, kita selesaikan saja lingkaran pertama ini. Lingkaran pertama ini terletak di antara C aksen D aksen ya, ini C aksen D, CD, CD aksen. Oke, kita selesaikan saja ini karena dalam satu garis ya. Kita lihat semuanya berlawanan. C aksen dengan C, D aksen dengan D, semua saling menghilangkan. Jadi kita anggap saja ini kita coret tidak ada. Berarti posisinya sekarang kita lihat yang bagian yang ini ya. A aksen, B aksen, dan A aksen B. Yang berlawanan di sini adalah B aksen dan B. Sehingga hasil dari lingkaran pertama adalah A aksen. Ya, A aksen. Kemudian lingkaran yang kedua ya, dia posisinya adalah di sini. Oke, kita bisa lihat lingkaran yang kedua.
Posisinya di sini terletak di antara A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen. Lihat ini posisinya di sini. A aksen, B aksen, ya. A aksen B, AB, AB aksen. Oke. Dan terletak di bagian horizontalnya adalah CD dan CD aksen. Kita lihat yang ini posisi yang ini yang AB-nya, aksen B aksen, aksen B AB dan AB aksen ini saling menghilangkan. Sehingga ini hasilnya tidak ada yang di sebelah sini. Kemudian kita lihat sekarang CD dan CD aksen. Arti yang berbeda adalah D dan D aksen. Sehingga di sini hasilnya adalah C. Jadi dari persamaan ini hasilnya adalah A ditambah C. Persamaan awal yang segini banyaknya terdiri dari 12 fungsi vektor ini hanya akan menjadi A plus C. Ya. Sekarang misalnya ya kita rubah posisinya ya. A aksen B aksen, A aksen B, AB, A, B aksen, C aksen, B aksen, C aksen D, CD, C, D aksen. Misalnya sekarang dia posisinya di ini, sini. Oke, kemudian oke, yang pertama kita lihat yang adalah yang di sini. Ya, jadi ini lihat AB semuanya berlawanan sehingga AB ini coret. Sekarang kita lihat yang ini. Ya, C aksen D aksen, C aksen D. Yang berlawanan adalah D aksen D. Sehingga ini adalah hasilnya C aksen. Lalu lingkaran yang kedua mana? Lingkaran kedua adalah yang ini. Oke, jadi hasilnya adalah lihat ini langsung saja kita coret. Yang sepanjang ini, lihat posisinya adalah sepanjang ini dan yang ini. Ya, lihat yang berbeda adalah B dan B aksen sehingga hasilnya adalah A. Jadi hasil akhir dari persamaan ini adalah A ditambah C aksen. Oke. Misalnya kita berikan contoh yang keempat sekarang. Ini sudah dipahami ya. Kita berikan contoh yang keempat sekarang. Misalnya saya pindahkan posisi AB-nya misalnya. Tapi jangan sampai Anda bingung ya. Sampai teman-teman bingung. Ya, AB-nya saya tulis di atas. A, aksen, aksen, aksen B, B, A, B aksen. Ya, dan sini adalah C aksen, D aksen, C aksen D, CD, C, D aksen. Boleh posisinya seperti apapun. Ya, yang penting itu adalah bagaimana kita membuat lingkaran dari petanya itu. Bagaimana kita menyatukan setiap fungsi minimum termnya yang terlibat di sini. Oke, misalnya kita buat di sini adalah 1, 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 1. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan model 1 atau model 2. Misalnya ini saya menggunakan model 2. Ya. Jadi untuk menyelesaikannya kita selesaikan dulu misalnya dari sini ya. Ini apa namanya? Yang peta pertama ya, yang masuk ke dalam lingkaran pertama yaitu kita lihat dia terletak antara ini semuanya ya. Berarti langsung saya dicoret. Kemudian yang sebelah sini yang bagian horizontal, kita lihat dia terletak A aksen, B aksen, A aksen B. Berarti B aksen dan B kita coret sehingga hasilnya adalah A aksen. Kemudian mana yang kedua? Ya, biar terlihat saya bedakan warnanya. Yang kedua di sini adalah yang ini. Ya. Oke, dari sini kita bisa lihat dia terletak antara
C aksen, D aksen, C aksen, D, CD, CD aksen. Ini kita coret lagi. Ya. Kemudian di sini kata antara A aksen B, AB. Berarti yang berbeda adalah aksen A dan A. Sehingga sini adalah B. Jadi persamaan yang sudah kita tentukan ini penyederhanaannya adalah A aksen ditambah B. Ya, tulis persamaannya, persamaan awalnya ya banyak sekali ya. Ada 12 ya. Ada 12 yang panjang sekali ya. Oke. Ini saya ajarkan bagaimana menentukan persamaan dari suatu dari suatu peta karnap yang sudah ditentukan, atau misalnya kalau kita buatkan persamaannya adalah Y sama dengan kita lihat dari sini ya, misalnya persamaan awalnya adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ditambah A aksen, B aksen, C aksen, D ditambah A aksen, B aksen, CD ditambah A aksen, B aksen, C, D aksen ditambah A aksen B, C aksen, D aksen ditambah A aksen B, nah, D aksen D ya, kemudian ditambah A aksen B, C, D ditambah A aksen B, C, D aksen ditambah AB, C aksen, D aksen ditambah AB, C aksen D ditambah AB, AB, CD ditambah AB, C, D aksen. Nah, persamaan yang disederhanakan, hasil sederhananya adalah Y sama dengan A aksen ditambah B. Nah, contoh kelima. Di sini ada peta yang kita diberikan seperti ini. Nanti misalnya teman-teman, misalnya kita kembali ke soal 4. Di sini A aksen, B aksen, dan seterusnya di sini CD, ya di sini. Dengan posisi seperti ini tentu saja hasilnya akan berbeda, ya, karena posisi A, B, dan CD-nya berbeda, ya. Tapi kalau yang ditentukan adalah persamaannya, persamaan yang ini, walaupun ini kita rubah posisinya A, B di sebelah sini, di sebelah yang vertikal, kemudian CD di sebelah yang horizontal, hasil akhirnya akan tetap sama. Tinggal bagaimana pemosisian dari angka satunya. Mana yang terlibat kemudian diberikan angka 1. Oke, itu yang menentukan posisi angka satunya. Ya, bukan kita tidak boleh tertipu atau terkecoh dengan bentukan mau model 1, model 2. Yang penting persamaannya kita tahu, kemudian bagaimana kita membuat angka 1 ini musim hitam yang terlibat, ya. Otomatis nanti bentuknya berbeda. Kalau di sini adalah AB, di sini kalau di sini adalah AB, ya. Yang di sini adalah AB, di sini adalah CD. Bisa ya akan berbeda, tapi hasil akhirnya adalah tetap aksen tambah B. Kecuali kita diberikan soal langsung bentuknya seperti ini dengan posisi AB dan CD-nya yang sudah ditentukan, tentu saja akan berbeda. Oke. Sekarang kita kerjakan lagi. Nah, yang saya gunakan ini adalah model kedua. Tadi soal 1, 2, 3 saya gunakan model 1. Jangan sampai keliru. Oke. Misalnya diketahui posisinya di sini. Ya. Dan posisinya juga ada di sini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Ini yang bisa disatukan, ya. Yang 4 ini dia bisa disatukan.
Nah, terletak di antara C aksen, D aksen, dan seterusnya. Yang ini coret saja. Ya, berarti hasilnya adalah A aksen B. Ya, aksen B, karena hanya posisi ini saja yang tidak ada lawannya. Ya, tidak yang berlawanan. Kemudian yang ini kita tidak bisa satukan, jadi ini akan berdiri sendiri, buat lingkaran sendiri saja. Ya, hasilnya yang pertama ini adalah A B aksen C aksen D. Ya, kemudian yang kedua ini adalah A B aksen C D aksen. Nah, saya posisinya kita rubah sekarang ya. Posisi artinya posisi A dan B-nya kita ganti ya. Ini karena tidak semuanya, supaya jangan kita tetap terkecoh ya. Misalnya A B-nya di sini ya. A aksen, B aksen, A aksen B, A B, A B aksen ya. C aksen, D aksen, C aksen D, C D, C D aksen. Kita lihat posisi pertama adalah A aksen B, C aksen, D aksen. A aksen B, C aksen, D aksen. Oke. Kemudian A aksen B, A aksen B, C aksen D. Ya. A aksen B, C D. Nah, berarti di sini ya. Kemudian yang ini A aksen B, A aksen B, A aksen B, oh sorry, A B aksen, A B aksen, C aksen D, A B aksen, C aksen D. Ya di sini A B aksen, C D aksen. Ya sama saja ya. Jadi kita lingkari saja yang ini ya. Hasilnya tetap akan menjadi ini adalah A aksen, maaf, A aksen B. Ya. Ini tetap menjadi A B aksen, C D aksen. Makanya ini berdiri sendiri akan menjadi A B aksen, C aksen D. Bisa dilihat sama saja posisinya, mau di AB di bagian vertikal maupun CD di bagian horizontal ya, atau AB di bagian horizontal, CD di bagian vertikal, itu sama saja. Hasilnya adalah Y sama dengan A aksen B ditambah A B aksen C di aksen ditambah A B aksen C aksen D. Bisa ya. Oke, saya berikan satu contoh soal lagi untuk 4 variabel supaya lebih memahami. Contoh terakhir ya. Saya berikan posisinya saja langsung. Nah, kalau kita buat persamanya terlalu panjang ya. Tapi di sini bisa kita mulai dari A aksen, B aksen, A aksen B, A B, A B aksen, C aksen, C aksen, C aksen D, C D, C D aksen ya. Posisinya kita ketahui di sini ya. Oke, bagaimana kita menggambarkannya? Nah, saya gambarkan yang pertama yang ini. Ini yang berdekatan. Oke, ini berdekatan ya. Berarti hasilnya adalah dia terletak antara A B aksen. Berarti A B aksen ini sudah pasti hasilnya, ya, karena dia tidak ada lawannya. Kemudian di antara C aksen, C aksen D, yang berlawan ada D aksen dan D. Jadi sama dengan A B aksen, C aksen. Kemudian yang kedua mana? Yang kedua itu adalah yang ini. Ya, lihat lingkarannya. Ya, yang kedua ini kita lihat dia terletak di AB, C aksen D, CD. AB sudah pasti akan menjadi hasilnya AB.
Kemudian kita lihat antara C aksen D dan CD yang berlawanan adalah C aksen. Sehingga hasilnya adalah A, B, D. Yang berikutnya, ya saya gunakan warna lain saja. Gunakan warna merah atau warna yang lain, ya, warna merah. Kita lihat posisinya ini yang berikutnya adalah yang ini, ya, ini terletak antara A aksen B, AB dan CD. Berarti CD sudah pasti hasil akhirnya, ya, karena tidak ada yang berlawanan dengan CD. Kemudian terletak di antara A aksen B, AB. Di sini yang berlawanan adalah A aksen A dan aksen dan A. Jadi hasilnya adalah B, C, D. Lalu mana persamaan? Ini yang dua ini belum punya pasangan, berarti ini akan dipasangkan. Ya, ini pasangan terakhir. Dia akan menjadi, lihat, C, D aksen sudah pasti, ya, karena dia tidak ada lawannya, ya. Lihat, ya. Untuk di sini berarti C, D aksen antara AB, AB aksen, sehingga B dan B aksennya berlawanan. Berarti akan menjadi A, C, D aksen. Berarti hasil penyederhanaan dengan Karnaugh map-nya adalah A, maaf, hanya ini tidak ada, bisa saja A, B aksen, C aksen ditambah A, B, D ditambah A, C, D aksen ditambah B, C, D. Ya, walaupun misalnya sekarang kita rubah, ya, posisi vertikal horizontalnya, hasilnya harusnya sama. Kita lihat, ya, hasilnya apakah sama atau tidak. Ya, sini A aksen B, aksen A aksen B, ya, AB, A, B aksen, C aksen, D aksen, C aksen D, CD, C, D aksen. Ya, kita lihat posisi pertamanya itu adalah di A, B aksen, A, B aksen, C aksen, D aksen, ya. A, B aksen, C aksen, D, ya. Kemudian AB, C aksen D, AB, AB, C aksen D, AB, C aksen D, kemudian AB, CD, kemudian AB, CD aksen, ya. Kemudian di sini A aksen B, CD, A aksen B, CD. Kemudian yang ini AB aksen, AB aksen, AB aksen, C, D aksen. Ya, kita lihat apakah sesuai. Ada 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita lihat dari sini yang pertama, ya, yang berdekatan. Ini hasilnya adalah A, B aksen, kita lihat. Olahan adalah D aksen D, C aksen. A, B aksen, C aksen. Kemudian yang kedua adalah yang ini, ya. Ini hasilnya adalah, ya, antara C aksen D dan CD. Berarti C aksennya hilang. Ini D-nya ada, berarti adalah A, B, D. Nah, sekarang kita ganti warnanya. Oke. Berikutnya adalah yang ini. Ya, kita lihat ini terletak di antara AB, AB aksen. AB aksen dan B-nya hapus. Ya, A, kita tulis AB atau A. Kemudian ada terletak di CD aksen. Sama kan? Kemudian yang terakhir ini. Ya, ya, letaknya di sini. Ya, terletak antara A aksen B, AB, berarti A aksen dan A-nya hapus, B sudah pasti ada, dan CD, B, CD. Lihat, hasilnya sama saja. Mau dirubah posisi AB dan CD-nya juga
akan sama. Yang penting bagaimana kita menentukan posisi angka satunya. Ini hasilnya adalah A, B aksen, C aksen. Ini bisa bersamaan ya, sama salah pertamanya. Kemudian tambah A, B, D, tambah A, C, D aksen, tambah B, C, D. Dan bisa dipahami mengenai pelajaran kita Karnaugh Map. Ya, kita sudah mempelajari yang 2 variabel, 3 variabel, dan terakhir hari ini adalah 4 variabel. Semoga bisa dipahami mengenai Karnaugh Map. Sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.